Dan selamat pagi. Hidup ini hal yang nggak bisa dibayar itu adalah ngulet. Banyak banget orang di luar sana yang nggak bisa tidur nyenyak dan nggak bisa kayak kita ini. Enak banget. Gua kayaknya bangun jam berapa nih? Jam 1 gua harus ada di kantor dan ini udah jam 9.46. Siap-siap. Cepu. Andalan itu Cepu, andalan sekali itu kacamata. Ini hari kayak laki-laki laki-laki penjagal sekali pakaianmu. Siapa? Ini hari. Coba dulu munculkan dulu badanmu sedikit. Coba bunga-bunga Cepu. Wih. Kayak mau kasih rambut. Dia bilang Maria Teguh, Kenapa? laki-laki perkasa jangan keseringan pakai baju bunga-bunga. Salah kau. Oh, gitu. Kau salah. Makanya kau dikasih keluar. Tidak. Makanya apa baju bunga-bunga tapi bertanggung jawab terhadap Iya. keluarga. iya. Nggak kayak Maria Teguh. Ih, makanya. Nggak apa-apa, nggak ada itu orang. Mau kau protes ini, mau kau protes coba. Saya lihat, kepanggil gak Muhammad Paris. Ya, men ini day 6. Day 6 ya. Kemarin day 5 kan? Day 6 dan gue pengen ngobrol-ngobrol. Jadi semalam tuh gue ada cerita-cerita nih sama Bang Dev sama Faisal kan. Ngobrol. Tapi boy, Faisal cepo. Harusnya ada. Cepo. Kenapa, Harusnya. Cak? Faisal jatuh di lubang sepiteng cepo tadi Bang. Tapi untung tuh lubang sepitengnya kosong. Kosong cepo. Jadi dia jalan santai mau kencing. Ternyata orang lagi Kan dari video. lagi apa gali lubang sepiteng jalan tak 3 menit di bawah Capo baru dia tidak minta tolong karena malu takut di video kan. Anjir Faisal Itu video maksudnya itu sepiteng baru dibikin atau baru bekas? dibikin. Oh. Bekas Capo sudah ini tapi Diperbarui. Oh. Wah. Pak dia tidak minta tolong takut di video. Barunya diam itu Cepu. Azab. Kalau videokan itu. Dia tidak nih tadi malam tidak terlalu banyak tingkahnya. Dia bilang kau dulu diam Yan, saya belikan kau air minum pokoknya kau ini. Dia bikin beli teh. Ada ceritamu Cap udah bisa tuh biar bagaimana pernah kau jatuh di septic tank. Faisal, Oh. biar bagaimana jagomu, tetap kau pernah jatuh safety tank, saya tidak. Orang-orang lain tidak. Nggak bisa, bisa Kau katakan. punya luka di sini dan saya video itu. Lokasinya ada dalam video ini, tercatat. Tanggal sekian. Pak gitu ambil Halo, tek mana? Jangan dulu speaker dulu nah biar masuk anumu ini. Karena lagi saya cerita. Cepu, di mana Cepu? Ayo ke MD ko dulu ya. Memang ngopi-ngopi Ki. Ada kafe di sana ya nak. Hari ini tidak terlalu. Hari ini santai-santai aja sama casting, tidak ribet Ji. Oh iya, daripada kamu aja ke Menteng ini tuh. Oh iya. Satu arah gitu, mampir langsung situ MD. Iya, jangan kau dulu bicara na Menteng Faisal. Dengar Ki. Biar bagaimana jagomu, tetap kau sudah jatuh di lubang sepiteng. Jatuh ke mana Cepu? Kenapa bisa kau jatuh? Wih, Yan, baku susu kok sama sondang. Tidak, biar bagaimana jagomu, tetap saya tidak pernah masuk di lubang sepiteng dan direkam. Maaf ya. Ada anunya Ian, ada kunci-kunciannya Ian Cepu. Mate kok. Orang lain belum ada yang pernah masuk lubang sepiteng, cuma kau. Kayak film-film Indosiar nih. Apa kalau judulnya film Indosiar? Kayak azab Indosiar Cepu. Tidak ada sumur modelnya begitu, bro. Sorry banget ya. Masa sumur kotak-kotak kan? Tidak ada sumur kotak-kotak. Dan maaf saja, pagi ini saya rekam obrolan kita ini dalam speaker. Maaf ya. Betul kan itu Cepo? Atau cuma ada karang-karang Jian? Memang tahu. Oh. Iya. Gimana? Woi, nah vlog gini Cepu. Menyala kameranya Ian sambil telepon ko ini. Wih, takut ka bohong karena kalau kebanyakan orang bohong jelek.
Ketemu dulu Capo ketemu ke dulu, pergi makan coto. Ada tempatku makan coto. Capo aku tunggu kona jam. Naik angkot nih kok baru nanti naik pulang. Naik angkot mah kau nanti pulang, antar kau yang pulang. Naik Ke mobil. tempatku. Naik anu mah kau Jadi kalau naik dia mobil ambil ke Grab sama- ku Capo. Nanti jadi naik mobil ke nanti sama-sama. Makanya gue lagi dulu mau naik apa Ban Nepes ke Menteng toh. Iya. Oke, Pak. Jadi baku pisah, Surmi baku pisah nanti di MD. Nanti Iya. pulangnya kau ikut sama-sama sama saya. Oke, siap. Iya, ada juga Ian ini di sini. Denaba bungkus total. Bungkus ke Denaba Capo. Tidak ada bangkrut selama corona bangkrut ke. MD saja Capo. MD saja pemasukan terbesarnya sekarang dari uang parkir. Astaga. Iya, mobilku parkir di situ toh dari jam 1 sampai jam 9 malam 35.000. Itu pemasukan terbesarnya Pak Manot sekarang Capo. Makanya aku bawa motor. Hancur kok itu. Dia mau bawa motor. Lebih banyak uang parkirmu daripada Gua makan. uang makan. Besar. Uang parkir daripada uang makan kue. Iya. Anjir. Wes. 15.000. Pasal sudah mau dulu ada kucing bau tai. Betul itu. Sudah, assalamualaikum. Salam. Apakah kalau gini orang ketemu kalau Jadi- ketemu, ay, Jadi itu Faisal tadi yang semalam jatuh. Makanya kalau kalian nanti orangnya datang nih. Nanti nonton bisa- video ini, Pas udah datang Capo vlog lagi nanti. Ntar ada- Ini dia orang-orang ini. nanti kalau kalian makanya kalau nonton video ini harus kalian ikutin day per day-nya karena bersambung. Dia kayak tersanjung, ya. Apa ini? Ah. Jadi lu bayangin karena video ini tuh bersambung, jadi mau nggak mau speedingnya juga continuity. Continuity. Jadi lu bisa ngebayangin speeding continuity berapa hari tuh lu tahu kan kayak gimana? Ini serius ya. Siapa? Ngobrolin banyak teman yang maksudnya yang akhirnya menjauh dan tidak merasa tidak cocok dengan lingkungan ini gitu. Lingkungan ini tuh apa Karena merasa selalu di bawah. tuh? Lingkungan ini tuh apa? Lingkungan Pergaulannya? Iya, pergaulan. Ada backsound. Gue cerita nih yang Faisal, maksudnya kata dia kenapa mesti akhirnya Bisa iya, akhirnya menjauh gitu kan. teman-teman yang lain gitu. Iya, tapi ya nggak masalah juga. Cuma gue pribadi menganggap kadang nih, gue kan dulu ikut sama Bang Dev, sama Faisal, ya kan, sama anak-anak yang lain. Terus, gue tuh paling sering kan kita kerja bareng nih, kita diajak kerja sama orang, ya kan. Dan itu teman kita itu tuh dilemanya bekerja sama teman kan. Sementara di tempat kerja tuh kita punya posisi masing-masing gitu. Nah, contoh kayak gue nih biasa sama Faisal sama Bang Dev. Kadang tuh gue tuh nggak banyak sebenarnya tugas gue. Ya maksudnya bisa gue sama kayak mereka, gue bisa bantu kayak mereka. Cuma gue tuh selalu melakukan hal-hal detail. Contoh, walaupun kayak ngambilin tasnya dia doang, ya kan. Terus ngebantu dia ngingatin barang-barangnya dia, hal-hal kecil kayak gitu kan. Maksudnya mungkin orang yang berpikir bahwa apaan sih, maksudnya kayak lu dianggap, maksudnya kalau kasarnya ya dikacungin gitu di tempat kerja gitu kan. Padahal sebenarnya menurut gua itu tuh bukan dikacungin, maksudnya kita punya posisi masing-masing. Setiap teman tuh punya, setiap di pekerjaan tuh kita punya apa? Posisi. Iya, punya sadar posisi. sadar posisi. Nah, dan di dalam circle kan ada bagian-bagiannya. Nah, pasti ada yang mengerjakan sesuatu yang besar, ada yang mengerjakan sesuatu yang kecil. Ya. Ya kan? Jadi menurut gua di posisi itu gua membantu mereka mengerjakan hal-hal kecil, sementara mereka menyelesaikan hal-hal besar. Iya. Bukan berarti ketika lu ngerjain hal kecil terus lu jadi kacung gitu. Enggak, bukan. Dan itu menurut gua sesuatu yang kita mengerjakan hal kecil tuh sebenarnya ya lu dibutuhin di situ walaupun sekecil apapun itu, dan penting. Iya, jadi sadar posisi. Setiap orang itu kan ada tugasnya masing-masing. Iya. Terus berarti sudah sesuai porsinya masing-masing juga. Tugasnya masing-masing. Yes. Ya sama juga di mana ya? Baca. Ya.
sama juga di kantor kan semua itu ada tugasnya. Maksudnya ada direkturnya, ada wakil direkturnya misalnya, ada orang keuangannya, ada orang administrasi, ada orang IT-nya. Ya, Semua sudah punya tugas masing-masing. Walaupun itu bekerja dalam pertemanan ya. Iya. Maksudnya jadi gue tuh kadang mikirnya kayak gini nih. Maksudnya memang tuh di setiap circle nih pasti kita ada orang-orang yang, maksudnya ini kita di luar pekerjaan aja ya, di pergaulan ya, pasti ada teman kita yang power gitu, yang dia di depan, ada masalah dikit dia di depan. Ada yang melindungi, ada yang dilindungi. Tapi ada juga yang dilindungi tapi mereka bisa ngerjain banyak hal gitu. Ya kan? Tidak sepintar yang melindungi. Maksudnya punya ininya masing-masing. Jadi gua menganggap bahwa kayak kita nggak bisa ngeluh juga bahwa kalau umpamanya kita ada di posisi yang Terus merasa di bawah begitu. Iya, merasa di bawah. Bukan, sebenarnya menurut gua ya karena lu mau pindah ke circle manapun ya lu mungkin akan tetap seperti itu juga sih. Nah, mungkin bisa dirubah tapi lu akan nurunin pergaulan lu juga. Itu lagi kembali ke proses sebenarnya. Ketika misalnya di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan pertemanan yang ada pekerjaan, atau di lingkungan pekerjaan yang ada pertemanan kan. Maksudnya pertemanan ya pertemanan aja, pekerjaan ya pekerjaan aja begitu kan. Iya. Oke, sejauh apa tingkat keakrabannya segala macam. Cuman istilahnya kembali lagi sadar posisinya, sadar tugasnya masing-masing. Dan kalau misalnya lu merasa kacung atau merasa jadi di bawah, ya maksudnya susah juga, kecuali lu bikin usaha sendiri. Iya, makanya lu jadi bos. Jadi bos bikin kerjaan sendiri. Kalau lu nggak mau istilahnya jadi merasa di bawah tuh. Iya, betul. Atau merasa jadi kacung, ya bikin usaha sendiri aja. Lu buka toko atau lu jualan, ya suka-suka lu. Kapan lu buka, kapan lu tutup. Iya, susah juga sih lu kerja sama orang tapi lu mau jadi standar orang itu, orang yang di atas lu. Kembali lagi semua proses. Misalnya ya awalnya dulu lu kerja di bawah dulu lah, anggaplah lu merasa itu posisinya di bawah. Lama-lama pengalaman lu cukup, skill lu tambah, baru lu naik satu tangga lagi. Contohnya gue, bro. Nah, ya ini juga bisa jadi contoh. Awalnya figuran, terus Ekstras, bro, ekstras. Kita ini dulu awalnya budget ekstras. 75.000 Bukan figuran, ekstras. dari 40.000. Gue pernah 40.000. Nonton gue pernah 17.500 loh. Gua berawal Lu dari 100.000. Lo pasti belum pernah jadi penonton alay. Gue Belum pernah malah. Jadi maksudnya sebelum sampai ke tahap yang mereka mau, ya memang proses dari bawah. Satu tingkat, jangan langsung jumping, kecuali lu punya sesuatu yang apa ya, itu udah faktor X lagi tuh misalnya. Jadi awalnya kerja dulu sama orang, tambah pengetahuan, tambah ilmunya. Kayak ini awalnya jadi di ekstras, terus begitu ekstras dapat kesempatan disuruh bawa talent, jadi agensi gitu. Terus jadi agensi, punya kenalan orang, ibaratnya kenalan casting director, akhirnya diajak dia buat jadi telco. Setelah jadi telco beberapa tahun dengan segala macam penderitaannya dan ujiannya dan pengalamannya, akhirnya Jadi waktu dan kesempatan membawa dia buat jadi posisi casting director. Mungkin posisi yang Sakit, bro. yang Merintis sesuatu hal yang dari nol itu sampai ke posisi ini itu sakit. Tapi ketika lu dapetin, lu akan ngerasa puas, yang dimana puasnya itu lu nggak bisa ceritain. ya Seperti apa? Nggak habis-habis lu ceritain perjuangan lu dari nol. menurut gua sekecil apapun lu dibutuhin di dalam lingkungan lu, Ya, itulah peran lu. Ya, itulah peran lu, anggap itu penting. suatu saat kalau masa lu tiba dan lu juga udah siap, itu pasti jadi. Ini satu pengalaman nih, lu mungkin bisa masukin besok, masukin source videonya yang kita casting kemarin. Ya. Kemarin gue dapat satu pelajaran penting tuh kemarin. Salah satu talent yang kita cast itu kan sebenarnya sudah pemain lah, istilahnya aktor, aktris, pemain istilahnya. Dia seorang perempuan, salah satu pemeran di Wiro Sableng, aktingnya bagus banget. Iya. Tapi yang gue perhatiin di situ adalah anak yang dia bawa, anak didiknya. Yang gue perhatiin, yang gue bisa ambil dari anak didiknya adalah si anak ini itu menurut gue beruntung banget, laki. Tapi keberuntungannya ini
itu didukung sama kesiapan yang dia punya. Siapa? Betul. Kesiapan yang dia punya. Kemarin itu dia beruntung banget waktu casting itu ada Pak Sanjay, Pak Sanjay. manajer casting di MD, manajer istilahnya di atasnya Adit lagi istilahnya. Bos gua, bos. Ya, bosnya Adit. Ibaratnya si anak itu ada di dalam, terus kemudian ada Pak Sanjay di dalam, ngelihat langsung karena nggak semua orang yang casting itu dilihat sama Pak Sanjay. Nah, begitu dia dilihat terus bagus pula. Nah, itulah keberuntungan itu nggak datang cuma-cuma. Skill sama laki lu waktunya datang, skill lu mumpuni, nah itulah beruntung. Nah, Nih, yang kayak gue alamin juga waktu itu di film Si Manis di Mata Nancol, nggak so jauh-jauh contohnya. Waktu itu Adit propose buat band gua untuk jadi pengisi soundtracknya. Adit nawarin ke PH yang ngerjainnya. Pada saat itu, kalau gua nggak siap, misalnya, kalau gua nggak siap untuk Yang lewat begitu aja. iya, kalau gua nggak siap bikin lagu di tempat atau segala macam, mungkin kesempatan itu akan hilang. betul. Iya, tapi karena waktu itu gue udah siap juga, mungkin udah biasa bikin lagu, dilatih terus selama bertahun-tahun, jadi bisa bikin lagu di tempat. Jadi akhirnya kesempatan itu bisa datang. Kesempatan itu diambil seiring dengan kemampuan yang kita punya. Jadilah itu keberuntungan yang kita dapat. Orang bilang kan, lu beruntung lu. Ya, keberuntungan datang kalau lu nggak siap juga Nggak bisa. lewat. Iya, lewat. Berlalu begitu saja. Sama juga. Kenapa gue bikin album waktu itu? Orang bilang ngapain lu bikin album, nggak laku, nggak ada yang beli. Itu sebenarnya menurut gue itu kayak aset. Itulah kesempatan datang soundtrack itu. Bisa kalau gue dengerin, band lu udah bikin apa? Punya album. Mana albumnya? Gue dengerin dong. Nah, didengar, ada di Spotify, ada di iTunes. Jadi orang lihat, oh profesional nih orang. Udah pekerjaannya nih, udah bukan cuma sekedar hobi aja. Akhirnya dianggap siap, men. Akhirnya dianggap siap, orang lihat, oh ini udah bandnya udah jadi, udah punya album. Tapi bukan cuma dianggap ya, karena memang udah siap. Iya, udah siap. Mungkin faktor X itu ada, tapi kalau lu nggak siap juga ya kesempatan itu lewat. Nanti kapan-kapan kita ngobrol sama cewek yang akhirnya lolos karena skill, keberuntungan dan waktunya sudah bertemu. Ya. Caranya download tuh. Gue udah berapa hari di sini baru tahu kalau ada wifi gratis. Aplikasi kalau sudah. Jadi hari ini kita bakalan ngestingin banyak cewek karena kita terbebas dari anak kecil. Gak ada lagi anak kecilnya udah terpilih. Tapi kalau nggak ada anak kecil, nggak ada yang bawa makanan, bro. Oh iya, yang bawa makanan tuh biasa mamahnya yang anak kecil itu tuh. Kalau cewek-cewek itu cuma bawa diri sama bawa sebongkah. Tapi enggak, itu cuma intermezzo aja ya, maksudnya ya penyemangat aja gitu. Gimana sih kayak kalian di sekolah gitu kan, teman-teman cewek tuh menjadi penyemangat gitu ya kan. Kayak seleksi download ini baru. Langsung aja kita next dulu ke scene selanjutnya hidup ini. Yang baca Sustalita, yang namanya? Marsha. Bukan, ini Marsha. yang dibaca sama Sustalita. Iya. Selfie. Sylvia. Selfie. Mana Pak? Nih. Tadi pencet. Bisa dong. Ini gimana cara lu hubungin nih? Selfie yang Enggak, gua kan nggak pakai kacamata, gua minus nih. Jadi gua hubungin ya bisa lewat DM, nggak bisa. Oh iya. Bisa. Oke, kan ada bukunya. Bentar. Aja. Nama, umur, tinggi badan, berat badan. Berapa kali Hobi, pacaran? berapa kali pacaran? nikah, Kemarin putus karena apa? Terus karena apa? Sekarang jadi cowok yang kayak gimana? Terus Karena buat latihan aja, biar lancar dialognya. ini sebenarnya apa profil ini adalah perkenalan diri lu. Jadi lu sebebasnya aja lu Oke. perkenalkan guys. Santai aja, santai. Santai aja, nggak kaku. Kalau Kayak lupa gitu. juga nggak apa-apa, kalau lupa. Nggak kayak anak kecil tadi yang kayak ya hai kayak gitu juga santai aja.
kegiatan Aku lu. banget ya. Kegiatan lu di rumah apa boleh kok. Nama Instagramku apa gitu. Ya, boleh aja. Nama, umur, tinggi, berat badan dulu gitu kan? Ya, udah. That's it. And experience. Iya, Nah, experience. Hobinya apa boleh. Ya, hobi apa? Kegiatan lu di rumah apa aja gitu. Lagi jomblo atau punya pacar gitu. Ya. Nyari cowok kayak gimana. Dari cowok kayak gimana? Biasa terlalu Mana tahu. Yang ada terawatnya di sini kan. Ya, yang bintangnya Taurus kah? Ya, Itu bermunci itu gua semua ya. Berhenti. Action. Halo. Kenapa? Gue lagi sibuk. Saya mau di mana? Aku mau ngomong bentar penting apa ya? Bentar aja ya. Gue lagi sibuk. Bentar aja. Bentar, aku mau ngomong penting. Apaan sih? Ganggu banget. Itu ya sama aku ya sekarang ya. Kenapa? Ayo Aku mau ngomong bentar dulu, kamu gak ada waktu. Ya udah mau ngomong apa? Aku telat. Hah? Maksudnya? Aku telat, kamu gak ngerti. Kamu apa? Iya. Jangan ini, lu jangan bercanda deh. Ini gue lagi serius banget. Aku mau ketemu kamu sekarang, aku gak mau tahu. Gue lagi sibuk, gue lagi kerja. Kamu gak mau tahu mau ketemu sekarang, kamu gila apa ya? Hah? Eh. Kamu hamil? Gue kasih tahu ya, gue tuh gak pernah ngapa-ngapain kamu. Itu kenapa? Oh, atau aku mau bilang ke istri kamu ya sekarang, hah? Kamu punya otak gak sih? Hah? Enggak, Gila. coba lu cek lagi. Aku udah cek sayang. Kamu mau ketemu aku sekarang, kamu mau tanggung jawab atau aku ke rumah istri kamu sekarang? Oh, gini nih. Bentar. Gini, kita ketemu dulu ya. Tapi gue gak yakin kalau itu anak gue. Kamu gila, kamu gak sadar apa? Hah? Kamu inget gak? Kamu udah cek semua handphone aku gak ada cowok lain. Lu yakin? Sumpah ya. Pokoknya aku gak mau tahu kita ketemu sekarang atau aku ke rumah kamu sekarang. Enggak. Nih, aku kasih tahu ya. Kalau lu hamil oke, gue bakal bertanggung jawab. Tapi gimana ya? Gue gak siap punya istri lu. Kamu gak bisa gitu dong. Kamu mau bunuh diri kalau kayak gini, ha? Aku bisa gila. Ya, jangan gila dong. Udah banyak orang kasih rumah sakit jiwa. Udah nggak usah ya. Oh enggak, pertama kali kita ketemu di tempat testing. Kalian enggak, ini gue mau nanya. WhatsApp bro. Gue mau nanya, kalian ada masalah apa sih? Kalian Personal kayaknya. Personal. Iya, itu namanya lagi menggali emosi orang yang Gue matiin dulu ini. orang yang belum pernah casting. Iya. Jadi mereka ini tuh belum pernah casting. Belum pernah casting, pernah syuting, tapi mungkin belum. Tapi dia bagus, marah-marahnya natural kayak habis kejadian gitu. Kayaknya masalahnya banyak. Kayak habis kejadian gitu. Pernah ya? Biaskan. Mungkin kayak pengalaman kayaknya. Dia masukin dulu ya namanya. Nanti sambil ngobrol. Biasa emang. Jadi kalau ada intermezzo di balik vlog ini, di balik percastingan ini berarti kita sebenarnya cuma ada bercanda-bercanda dikit ya. Iya. Jadi ya castingnya tetap serius ya, tapi ada bercandanya biar talentnya apa man, biar relax ya. Iya, agak relax. Biar relax aja. Terus jadi kalau relax mereka lebih ngerasa dekat, jadi nyantai gitu. Iya. Kayak gitu. Kita mau balik soalnya udah selesai. Tutup-tutupnya ya. Balik dulu. Tutup-tutupnya ya.